Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian Islam kita hari ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai 3 harta terbaik. Masya Allah ya. Bicara masalah harta pasti bayangan kita pasti sesuatu hal yang sangat mengasihkan, sesuatu hal merupakan suatu kenikmatan. Nah, ini yang kita bahas, apa 3 harta terbaik. Ini saya ambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah nomor 1517. Saya bacakan arti hadisnya ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, harta terbaik apakah yang semestinya kami miliki?" Beliau menjawab, "Hendaklah kamu memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri solehah yang membantu suaminya dalam urusan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1517. Nah, dari hadis ini kita pahami ada 3 harta terbaik. Apa saja tadi menurut hadis yang sudah saya bacakan tadi artinya? Yang pertama kali adalah harta yang terbaik yang pertama berdasarkan hadis itu adalah hati yang senantiasa bersyukur. Nih, Masya Allah ya. Hati yang senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun kita. Apalagi dalam keadaan sekarang kita memang pandemi ya, COVID corona seperti ini ya, wabahnya semakin melonjak ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang sakit yang mungkin isolasi mandiri, berikan kesembuhan ya, kesehatan oleh Allah ya. Nah, dalam keadaan seperti ini bagi kita yang sehat, bersyukurlah dengan kesehatan yang Allah berikan. Jadi orang itu harta kita, maka dikatakan 3 harta yang terbaik itu termasuk adalah hati yang senantiasa bersyukur. Apalagi Allah mengkaruniakan kita kesehatan. Yang kesehatan itu harus kita syukuri ya. Dengan kesehatan itu kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Dengan kesehatan itu kita ya bersyukur, kita menghindari kemaksiatan ya. Dengan kesehatan kita bersyukur ya, kita melakukan hal-hal kebaikan demi kebaikan. Itu adalah ya. Jadi itu harta yang terbaik. Hati yang senantiasa bersyukur, diberi kesehatan sama Allah, dia manfaatkan kesehatan itu di jalan Allah. Diberikan harta, dia bersyukur, dia menggunakan harta itu di jalan Allah ya. Diberikan apalagi ilmu, dia gunakan ilmu itu di jalan Allah, dia jadi ilmu yang bermanfaat. Dia punya tenaga juga dia bisa melakukan kebaikan, menolong sesama. Dia punya waktu luang, dia bisa menolong orang lain dengan tenaganya, waktunya. Masya Allah ya. Jadi itu harta yang terbaik, itu hati yang senantiasa bersyukur ya. Hati yang senantiasa bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu merupakan bagian daripada puncak keimanan. Jadi kalau bersyukur itu puncak keimanan. Bahkan ketika kita menjadi orang yang bersyukur ya, itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya ya. Lain syakartum la azidannakum ya, lain syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, akan bertambah nikmat, kata Allah. Masya Allah ya. Jadi itu harta yang terbaik ya. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur ya. Yang kedua apa? Harta yang terbaik itu adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lisannya itu senantiasa basah dengan zikrullah ya. Masya Allah, bangun tidur dia ya berzikir, alhamdulillah hari ini dibangunkan oleh Allah, alhamdulillah masih bisa menghirup udara yang segar ya, alhamdulillah ya. Dengan doa bangun tidurnya, setelah itu dia zikir dengan Allah dengan salat itu bagian daripada zikir juga ya, mengingat Allah ya. Setelah itu di waktu-waktu misalnya menjelang subuh, dia salat tahajudnya. Di waktu-waktu fajar dia salat fajar
hajatnya, kemudian dia banyak istighfar, berzikir pada Allah. Jadi lisannya adalah lisan yang basah berzikir kepada Allah. Itu adalah harta yang terbaik yang kata Rasulullah tadi ya. Nah, kemudian juga dengan dia berzikir itu dia tahu bahwasanya dia telah bersyukur juga, dia ada berkaitan juga dengan syukur tadi. Alhamdulillah sekarang kondisi sekarang Masya Allah ya, kondisi sekarang ya, bayangin aja kita yang sehat bersyukur seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah ya bisa menghirup udara dengan baik ya. Sekarang udah antri orang untuk bisa mendapatkan oksigen, tabung oksigen. Rumah-rumah sakit sekarang sudah pada kekurangan tabung oksigen. Masya Allah. Nah, kita diberikan kesehatan ini, perbanyak tadi ya, harta yang terbaik tadi adalah perbanyak bersyukur kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan lisan yang senantiasa ini ya berzikir kepada Allah ya. Apalagi kan tadi ya ada perkataan yang sangat itu mudah, ringan di lidah kita tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Baca setiap pagi 100 kali. Di waktu-waktu sahur ya menjelang kita subuh baca istighfar 100 kali. Kemudian setelah itu ya mungkin pagi-pagi kita doa maksurat kita ya, zikir-zikir itu. Jadi dengan kita lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu adalah harta yang terbaik. Kita masih mengingat Allah. Nah, apalagi yang dikatakan harta yang terbaik menurut hadis yang tadi saya bacakan di awal, itu adalah istri yang solihah ya, yang mendukung atau yang menyemangati suaminya dalam urusan akhirat. Masya Allah. Nah, ini peran kita sebagai seorang istri nih, istri yang solihah, yang senantiasa mendukung, menyemangati suaminya urusan-urusan akhirat. Ini jangan disemangati urusan dunia saja, disuruh cari rezeki yang banyak tapi karena tidak memperhatikan hal haram. Tapi dia ingatkan ya, misalnya manggilnya apa, apakah manggilnya misalnya abi kah, apa manggilnya ke ayah kah, apakah manggilnya akang ataupun apa. Jadi diingatkan kalau keluar rumah mencari rezeki itu adalah carilah rezeki yang halal. Karena apa? Karena yang halal itu, hai suamiku, itu akan mengalir dari tubuhku dan tubuh anak-anakmu ada makanan yang halal. Jadi diingatkan urusan-urusan akhirat, karena aku takut dengan Tuhanku, dengan Allah, kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuhku dan anak-anakmu adalah hal-hal yang haram. Itu adalah harta yang terbaik. Istri yang senantiasa mengingatkan suaminya pada urusan-urusan akhirat. Ya, ketika suami-suaminya agak lalai ya, misalnya jarang ke masjid ya, kalau sekarang mungkin karena kondisi pandemi ya, apalagi sekarang PPKM itu lagi ditutup ya sekarang masjid-masjid ya, tapi kalau kondisinya sudah nanti normal kembali, diingatkan suaminya ke masjid ya. Setelah itu diingatkan suaminya untuk sama-sama sholat berjamaah di rumah. Kalau sekarang kondisi pandemi, ingatkan suami sholat berjamaah ya. Jadi istri yang solihah adalah istri yang bisa mendukung, mengingatkan semangat suaminya untuk urusan akhirat. Nah, itulah 3 harta yang terbaik yang katakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, yang dikit ini, mudahan kita bisa melakukan hal ini ya. 3 harta tadi ya yang terbaik kata Rasulullah, yaitu hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri salihah yang selalu menyemangati urusan akhirat suaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah angkat ya virus corona ini, wabah pandemi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali di luar rumah. Dan tetaplah kalau kita beraktivitas di dalam rumah, saatnya kita bisa bersilaturahim, berdekat dengan keluarga kita, anggota keluarga kita. Saatnya juga kita bersandar mohon kepada Allah kedekatan yang luar biasa di musim pandemi. Tetaplah kita berpikiran positif untuk menjaga imun kita, tetaplah kita menjaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Ya, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat para penonton semuanya. Satu yang baca alhamdulillah bi'alamin, alhamdulillahika fala takuna mintarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.